Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, komponen-komponen yang ada di aplikasi desktop virtual ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang power supply ya. Apa power supply itu? Nah, power supply itu sebuah catu yang menyediakan tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan berbagai sirkuit elektronik yang bentuk PC pasang satu daya ke casing. Nah, ini kayak dipasang-pasangin ke ini merupakan power supply-nya. Ini adalah komponen-komponennya. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang CPU. Nah, CPU. Nah, apa itu CPU? CPU ini sebutan dalam komponen-komponennya itu ada ALU, control unit, register, dan ada CPU interconnection. Nah, apa sih itu yang ada di CPU ini? Yang ALU itu aritmatika long apa ya? Unit apa ya, lupa saya. Astagfirullah. Nah, jadi intinya itu ALU itu kayak tugasnya itu tugas ALU itu membentuk fungsi pengolahan data apa ya, komputer gitu. Nah, itu jadi pengolahan data gitu ya, ALU itu aritmatika. Nah, sedangkan yang kedua itu ada control unit. Nah, control unit itu bertugasnya untuk mengontrol operasi CPU, ya maksudnya operasi CPU, dan secara keseluruhan mengontrol komputer. Nah, terus yang kalau buat apa itu register. Nah, register itu pengumpulan apa ya? Bukan pengumpulan, tapi penyimpanan internal gitu ya. Penyimpanan internal CPU yang digunakan pada proses pengolahan data. Nah, buat CPU interconnection itu sendiri. Nah, CPU interconnection tugasnya itu untuk sistem koneksi ya, dari bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Nah, bus-bus internal itu ya yang tadi ALU, control unit, register, terus CPU interconnection. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu thermal paste. Nah, apa tuh thermal paste tuh? Nah, thermal paste itu adalah zat gitu ya, thermal komponen. Nah, thermal paste atau thermal compound. Jadi si ini itu tugasnya itu buat dioleskan di antara prosesor dan unit gitu ya. Jadi ini tuh buat pendinginan, atau diolesnya itu bisa di atas prosesor dan larutan apa namanya, di atas grafisnya langsung gitu. Jadi yang dikenal sebagai pelumas ini tuh kayak pelumas kayak oli ya kalau di motor itu. Nah, yang selanjutnya ada CPU hestic. CPU hestic atau fan assemble. Nah, di sini ada gak ya? Untuk mempersingkat waktu langsung saja dijelaskan ya. Kalau CPU hestic itu untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk didinginkan gitu. Atau si ini mah CPU hestic ini mah apa ya? Kayak buat eh, pengendali panas gitu ya. Kalau toto ya intinya gitu ya, buat pengendali panas gitu ya. Yang selanjutnya ada RAM, memori RAM gitu ya. Jadi memori RAM itu kalau sepengetahuan saya ya, memori RAM itu jadi dia itu eh, apa ya, penyimpanan jangka pendek gitu ya, dari data simpan sesuai kebutuhan prosesor. Jadi pokoknya itu penyimpanan sementara gitu ya, secara singkatnya. Jadi RAM itu penyimpanan sementara gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah motherboard. Nah, motherboard itu yang kayak ini, maksudnya ini motherboard ini yang mewadahi si ini. Jadi motherboard itu papan induk gitu, atau papan sirkuit utama di komputer. Nah, yang selanjutnya ada materi tentang NIC ya, NIC. Nah, NIC.
NIC itu kita untuk apa ya? Untuk jembatan dari komputer ke jaringan komputer gitu, NIC. Nah, jadi ini tuh adalah komponen-komponen yang ada di motherboard atau di dalam komputernya. Nah, sebenarnya saya juga kurang paham ya, saya baru belajar. Nah, di sini kalau teman-teman bisa sudah mengerti, saya bisa diajarkan gitu ya. Nah, untuk si NIC ini sendiri kan ini buat jembatan dari komputer ke apa ya namanya itu? Ke jaringan komputer gitu. Jadi si ini tuh adaptor. Adaptor dipasang pada motherboardnya untuk menambah fungsional komputer Anda. Nah, kartu NIC adalah kartu adaptor yang digunakan untuk menghubungkan komputer kamu ke jaringan gitu. Jadi NIC adalah kartu adaptor yang digunakan untuk menghubungkan komputer kamu ke komputer lain atau titik akses Nickrable menggunakan sinyal radio. Nah, gitu. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu tadi itu berkaitan dengan tadi saya menjelaskan tentang NIC dan wireless NIC. Nah, terus itu ada di sini juga ada video adapter video ya, adalah kartu adaptor yang mengirimkan data ke layar komputer gitu, mengirimkan data ke layar komputer. Nah, itu adalah pengertian dari video adapter. Nah, terus materi selanjutnya yaitu bukan materi ya, ini bukan materi, maksudnya komponen selanjutnya di sini kayak ada HDD gitu ya. Nah, di sini rangkaian-rangkaian yang ada di dalam komputer. Oke. Nah, ini kayak bisa dipasang, bisa dicopot gitu ya. Ini saya gak bisa pasangan sini. Nah, jadi awal itu HDD. Nah, HDD itu adalah drive magnetik gitu yang menyimpan data dalam jumlah besar. Datanya itu dalam jumlah besar dan pada media yang tetap gitu. Jadi HDD itu dipasangnya itu ke dalam casing gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada apa? Yang selanjutnya adalah ada sebentar ya. Yang selanjutnya ada optical drive. Jadi optical drive itu apakah masih di HDD gitu ya? Optical drive. Nah, ini ya. The CD or drive is in optical stroke, penyimpanan perangkat bahwa dapat membaca dan menulis informasi ke CD dan membaca DVD gitu ya. Nah, itu. Terus floppy disk. Nah, si floppy disk ini apa? Floppy disk ini adalah magnetic drive yang dapat membaca dan menulis informasi ke floppy disket. Nah, install optic drive dan FPD. Nah, untuk pemasangannya sendiri ya. Kalau di sini kayak gak bisa ya. Gimana ya? Tuh gak bisa disentuh ya. Coba kalau di yang lain gitu. Coba di sini misalkan nggak bisa, ini gak bisa. Kemarin nah ini bisa bergerak, tadi gak bisa. Nah, ini contoh kayak pemasangan gitu. Nah, gitu contohnya, misalkan ini gak bisa dibuka. Nah, gitu. Maaf ya, tadi pembahasan saya tidak dibarengi dengan cara merakitnya. Nah, ya seperti ini. Jadi kalian kalau yang nggak misalkan ingin merakit PC gitu tapi gak tahu gitu gimana, gak punya perangkatnya, nah ini virtual ini tuh kayak buat apa ya, simulasi buat kalian yang gak punya gitu, yang mungkin
belum mampu merakit PC yang sesungguhnya. Nah, ini kabel-kabelnya, kabel-kabel monitor, mouse, USB, Ethernet, paralel, dan power. Nah, bisa kayak gini. Nah, dicopot gitu. Nah, kalian tuh jadi bisa uh, bereksperimen dengan apa ya, bisa melakukan bongkar pasang gitu virtual gitu, jadi gak usah merusak laptop, maksudnya PC yang ada. Nah, jadi penggunaan ini aplikasi sangat berguna sekali ya. Nah, misalkan kalian mau dicopot-copot terus bisa nanti mau dipasangin lagi gitu misalkan ya. Ini misalkan dipasangin di mana, coba di mana ini. Nah gitu, jadi buat putar-putarnya tuh misalkan udah seimbang gimana gitu, lama ya ditekan, salah, ini harus seimbang banget di swear. Coba masih enggak, aduh, masih enggak pas gitu, enggak gitu, aduh sebel ya muter-muter ini. Nih coba diturunkan, nggak bisa kan, harus kebalikan, tapi yang membutuhkan tuh kan jadi enggak, ya pokoknya ini tuh kalau udah lurus bisa dimasukin gitu, susah banget ya. Nah, kayaknya cukup segitu aja ya, kayak sharing dari aku. Ini aku juga masih belajar ya, aku juga baru belajar, jadi kalau banyak salah gitu gak ngerti juga mohon dimaklumi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Nah, mohon maaf atas banyak kesalahan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga teman-teman apa ya, kalau ada positifnya bisa diambil, kalau negatifnya, kalau kesalahannya itu kayak harus nggak usah gimana ya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.